Pagi ya Buna. Selamat pagi ya Buna. Pagi, Buna. Pagi ya Shalom. Buna. Iya, shalom, Pagi selamat pagi. Shalom. Pagi. Sorry yo Pak Buna semalam nggak ikut ketiduran. Oh, enggak apa-apa, Bu. Aman, Bu. Selamat Ya, pagi, Buna. enggak jam 2 udah Selamat pagi, bangun, Buna. udah bangun jam 2 entah apa, udah baca firman, udah doa. Aduh ketiduran jam 5 buka. Aduh udah jam 5 lewat 10 nggak jadi ikut. Enggak Sorry, apa-apa. sorry Tapi kan maaf. bisa ikut di YouTube kan, Bu ya. Ya, iya. Jadi enggak ketinggalan. Iya. Terima kasih Sorry. juga Bu Lingga sudah kasih komen ya. Bu Lingga, Bu Helmi ini rajin sekali kasih komen. Bu Duma juga terima kasih banyak di YouTube luar biasa. Ya, Sama-sama. apa Bu Biho aman. Mi Kwansi. Oke, yang pasti Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, puji Tuhan ya, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan karena di belahan dunia yang lain masih ada pergumulan-pergumulan yang sangat berat ya. Untuk itu saya percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini itu semua adalah anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya sungguh nyata buat kita semua ya. Karena firman Tuhan itu bagikan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kebenaran itu akan menuntun kita setiap hari sehingga kita akan dibuat terbang tinggi melewati badai persoalan ya. Artinya kita memang harus melewati itu semua. Tidak ada kehidupan yang berharga tanpa perjuangan. Dengan perjuangan kita bisa menghargai kehidupan yang Tuhan berikan ya. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu dan sahabat BW terkasih. Amin ya. Amin. Gak usah khawatir karena kita punya Tuhan yang apa, mana kita kasih jempolnya di kamera, baik, 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 sangat baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selalu baik, selamanya baik. selamanya baik. Namanya Tuhan Tuhan Yesus Kristus. yes, Yesus Kristus. Kisah Tasitos dulu buat semua sahabat-sahabat di YouTube. Letakkan tangan di dada, pejamkan mata, kita berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Allah kami yang hidup, sebab engkaulah satu-satunya Allah penolong kami yang setia. Untuk itu kami percaya bahwa kalau engkau kumpulkan kami pada pagi hari ini, pada saat ini, itu semua karena kegerakan rohmu yang merindukan untuk mengurapi kami dan melawat kami, sehingga kami beroleh hikmat kebijaksanaan dan mendapatkan anugerah dan kasih karunia di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus Raja kami dan Juru Selamat kami, dan sambil belajar firman-Mu agar jalan-jalan kami adalah jalan-jalan yang dipenuhi oleh terang Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita yang heran dan luar biasa. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dan sahabat BW semuanya yang sudah mendoakan putra kami Alden ya. Hari ini Alden bisa bantu pelayanan di BW walaupun belum pulih benar, tapi kita boleh percaya pemulihan sempurna akan Tuhan nyatakan. Terlebih lagi untuk mereka semua yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya akan ditambahkan. Begitu juga ya nak. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita sama-sama naikkan pujian berikut ini. Ya, ini pujian yang akan kita naikkan saudara.
Oke. Mari kita puji Dia. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, hey, hey. Aman bersama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yes, yes, yes. Thank you Alden. Dalam nama Yesus sembuh ya nak. Haleluya, luar biasa. Ya saudaraku, sahabat yang terkasih, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita langsung sambut ayat berikutnya ya saudara. Kita masih di sekitar Ayub pasal yang ke-11. Kita mau lanjut langsung di ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Di tengah perdebatan yang panjang, akhirnya kita akan mengetahui apa yang disampaikan oleh Zofar berikutnya sebagai sahabat Ayub yang ketiga.
Seperti yang ada tertulis di ayat yang ke-13, Ayub pasal 11 ayat yang ke-13. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika hati kita, ya, ini bicara mengenai bukan sekedar emosi sesaat atau emosi yang ada karena sesuatu yang dirasakan sebelumnya oleh kita karena kita mendapat impartasi dari peristiwa orang lain. Ya, ini bicara mengenai pengalaman pribadi. Ini bicara mengenai sebuah chemistry, sebuah percikan ibaratnya gitu. Ada letupan yang terjadi saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya. Saat kita membangun keintiman di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita memiliki hati yang terarah. Kita memiliki fokus hidup kita tidak akan terganggu dengan hal-hal yang lainnya. Karena ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka dengan sendirinya tangan kita ini akan terangkat dalam doa. Dan kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, maka dengan sendirinya hidup ini mulai dibersihkan dari dosa. Dan pengharapan akan kembali bertumbuh. Di mana pengharapan adalah hal yang kita butuhkan hari-hari ini. Di semua orang membutuhkan pengharapan yang pasti hari-hari ini. Yang setuju dan sepakat dengan saya boleh katakan amin. Walaupun memang seringkali Tuhan tidak akan langsung mengubah keadaan kita, namun ketika hati kita benar-benar diarahkan kepadanya, maka saya percaya itulah cara Tuhan yang terkadang untuk melebih dahulu mengubah cara kita memandang keadaan yang sedang kita hadapi. Jadi bukan langsung mengubah keadaannya, tapi mengubah pandangan kita dalam menghadapi keadaan yang sedang kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Karena ketika hati kita kembali selaras dengan Tuhan, dimulai dari hati yang diarahkan kepada Tuhan, maka pengharapan yang sesungguhnya itu akan mulai bertumbuh kembali. Ya. Di ayat yang ke-13 ini, saudara, ini adalah kunci dari satu pasal ini. Ini adalah satu kunci yang bisa membuka ada apa di balik semua yang dialami. Ya, di ayat ke-13 kan ditanya, dikatakan begini, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Ya, kalau dalam teks bahasa Ibrani yang berbunyi seperti ini, im atahakinota libeha uvarasta elaf kph. Ya, itu kedengarannya ya. Tapi kalau terjemahannya adalah begini, harfiahnya, jikalau engkau mengarahkan atau mempersiapkan hatimu, maka engkau akan mengulurkan tanganmu kepadanya. Jadi mengarahkan hati di sini sebenarnya, ya. Kok di situ menyediakan? Ya mungkin dari penerjemah berpikir atau mendapat satu insight, impresi bahwa apa yang mau diarahkan kalau kita nggak punya hati kepada Tuhan, kira-kira begitu. Jadi kita sediakan dulu hati, dan itu menurut saya benar.
Start dari menyediakan hati, lalu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan adalah orang yang benar-benar punya hati untuk Tuhan. Kenapa saya lebih condong kepada mengarahkan? Karena di situ ada satu kata dasar, akar kata dari kun, yaitu hakinota. Hakinota itu adalah akar kata dari kun yang artinya mengarahkan. Apa itu? Mempersiapkan. Juga artinya meneguhkan, membuat kokoh, menetapkan, memastikan, dan menstabilkan. Kira-kira begitu, saudara. Jadi ini dari satu ayat ini akan merujuk kepada ayat-ayat berikutnya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang akan terjadi setelah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini sahabatnya Ayub, Zofar ini sedang berkata bahwa hatimu itu disediakan dan tetapkan hatimu itu teguh kepada Tuhan. Ya. Jadi sesederhana itu gitu. Kenapa ini menjadi satu pesan penting pada BW hari ini? Karena hati itu bukan perasaan, saudara. Dalam pemikiran Ibrani, hati itu disebut dengan lev. Nah, lev itu adalah pusat dari pikiran, kehendak, lalu kemudian pusat dari keputusan, pusat dari motivasi, dan pusat dari karakter. Jadi kita bisa mengerti, kalau orang datang ibadah, orang gak usah datang ibadah deh. Orang gak punya hati sama Tuhan, itu pikirannya gak pernah buat Tuhan, kehendaknya gak pernah ada untuk Tuhan, keputusannya pun juga bukan dari Tuhan, dan tidak punya motivasi bagi Tuhan. Karakternya udah jelas gak ada karakter Tuhan. Bayangkan kalau itu tidak ada di dalam diri kita. Mengerikan, saudara. Kita akan menjadi orang seperti apa? Di ayat bagian terakhir, cuma mengandalkan hembusan nafas. Matanya dibuat rabun. Itu maksudnya apa dibuat rabun? Orang-orang fasik itu, orang-orang yang memberontak dan yang tidak memikirkan bahwa Tuhan itu harus disediakan hati di dalam kita. Maksudnya saya adalah kita harus menyediakan hati kita buat Tuhan. Maka mata ini dibuat rabun. Rabun apa? Ya dibuat nggak pernah bisa lihat karya Tuhan gitu. Jadi akhirnya saya mengerti juga kenapa ada orang-orang yang gak pernah bisa lihat bahwa ini adalah karya Tuhan. Karena memang orang fasik dibuat rabun pada akhirnya. Dan ujung-ujungnya cuma nafas. Anda bisa bayangkan, dia bisa menikmati hidup hanya sebatas nafas. Berarti ini berlaku kepada segala usia. Usia muda dia cuma hanya bisa menikmati hidup dia, itu hanya sebatas nafas, itu dia masih ada. Dia bisa menikmati masa tuanya sebatas nafas itu masih ada. Dia bisa kerja seenaknya, dia bisa sekolah seenaknya, dia bisa hidup sembarangan yang menurut dia adalah haknya dia. Itu hanya sebatas nafas hidup saja. Tetapi begitu dia tidak lagi bisa menghembuskan nafasnya, dia tidak akan bisa menikmati apapun. Karena tubuh akan hancur dimakan oleh cacing, lalu jiwa itu akan diambil dan rohnya itu akan menuju kepada penghakiman terakhir, yaitu ya di mana lagi kalau bukan di tungku perapian yang menyala-nyala, lautan api yang tidak akan pernah habis dan sifatnya kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah, yang ada cuma ada penyesalan aja. Makanya untuk ikut Tuhan Yesus, untuk menjadi seorang Kristen sejati, itu gak cukup hanya sekedar rajin ibadah. Itu gak cukup hanya sekedar udah dibaptis atau belum. Itu gak cukup hanya sekedar udah ikutin liturginya gak, udah katekisasi belum, udah ini belum, udah itu belum. Enggak cukup seperti itu. Selama orang itu walaupun sudah katekisasi, walaupun sudah baptis, walaupun sudah jadi penatua berpuluh-puluh tahun, kalau hatinya gak pernah ada buat Tuhan, maka pikiran, kehendak, motivasi, keputusan hidup itu gak pernah selaras dengan kehendak Tuhan. Karena pusat pemikiran, pusat kehendak, pusat keputusan, pusat motivasi, pusat karakter kita itu ternyata dalam pemikiran tulisan kitab Ibrani berasal dari lev, yaitu hati.
Jadi bagaimana caranya, penerapan praktisnya untuk bisa memperbaharui perilaku saya hari-hari ini kalau ada pertanyaan seperti itu? Ayo kita belajar jujur saja gitu. Kalau kita ini tahu males, kita harus berdoa, jangan minta berkat dulu, tapi minta Tuhan tolong ubah saya. Jujur aja di hadapan Tuhan, saya tuh males loh bangun pagi, saya malas sekolah, saya malas kuliah, saya malas kerja, saya malas melayani. Karena ada banyak orang gak pernah berani jujur di hadapan Tuhan. Anda mau tahu kenapa? Karena di dalam hatinya gak pernah ada Tuhan. Tapi dia bisa ibadah, saudara. Jadi itu sama seperti dengan orang yang hanya mengerjakan dan menikmati apa yang ada, tapi dia tidak bisa meresap sampai ke dalam nikmatnya seperti apa. Jadi kita arahkan dulu hati kita yang jujur. Nah kalau kita berani jujur, udah pasti tidak ada dusta di dalam hati kita, sehingga hati kita murni. Dan ketika kita mengangkat tangan itu gak sulit, saudara. Karena kalau hati diarahkan kepada Tuhan tuh pasti terlihat dari perubahan yang nyata, bukan hanya dari perasaan saja. Ketika lagi dengar pujian tertentu nangis, ketika ada peristiwa dapat mujizat ilahi. Ada orang-orang yang dapat mujizat tapi tidak memuji dan memuliakan Tuhan. Semua ada tercatat di kitab suci. Ada orang-orang yang tidak taat juga ketika sudah disembuhkan oleh Yesus Kristus, dan dia tidak taat, bahwa Tuhan Yesus bilang gak usah ngomong kemana-mana, malah dia ngomong kemana-mana. Itu kan berarti gak taat. Makanya yang pertama, kalau sudah hati kita ini terbuka, jujur, nanti izinkan pemikiran saudara itu dituntun oleh Roh Kudus. Sebelum kita bereaksi, bertanya apa sih yang Tuhan ingin aku lakukan, bukan apa yang paling menyenangkan bagiku yang aku bisa minta sama Tuhan. Ini cara berpikirnya harus berubah. Nah, nanti kalau pemikirannya sudah berubah dari apa yang paling menyenangkan bagi saya, yang saya bisa minta ke Tuhan. Makanya mungkin ini saatnya orang tua juga harus mengajar kepada anak-anaknya. Mohon izin ya, sebagai hamba Tuhan saya memberikan sebuah arahan bahwa mari kita ajarkan anak-anak kita jangan lagi dengan kalimat begini, minta sama Tuhan Yesus, Tuhan kasih buat kamu. Coba sekarang arahkan dan ajarkan kepada mereka. Coba tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan ingin kamu lakukan dalam hidupmu, supaya pemikiran dan konsep pemikiran anak-anak kita itu bukan menjadi begini. Oh, kalau minta apa-apa minta aja sama Tuhan. Bagaimana kalau permintaan itu tidak Tuhan sukai? Kita gak punya jawabannya. Kenapa? Karena hati mereka tidak pernah ada buat Tuhan. Dari hati nanti kita akan masuk kepada perkataan. Orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan itu akan mulai menjaga lidahnya, saudara. Dia akan mengurangi keluhan, dia akan mengurangi yang namanya gosip, dia akan mengurangi yang namanya menghakimi, dia akan mengurangi yang namanya kata-kata melukai. Tidak langsung hilang, langsung hilang. Enggak, dia akan kurangi pelan-pelan tapi pasti. Dan dari pengurangan itu dia akan tambahkan untuk memperbanyak yang namanya kalimat menguatkan, mendoakan, mengucap syukur. Kalau sudah begini akan lahirlah keputusan yang berasal dari hati yang selaras dengan hatinya Tuhan. Apa itu? Tuhan gak pernah gak mau ngampuni kan. Jadi setiap keputusan kita apapun konteksnya kita akan pilih untuk lebih mengampuni. Lebih memilih untuk apa? Jujur. Lebih memilih untuk apa? Disiplin. Lebih memilih untuk apa? Bertanggung jawab. Lebih memilih untuk apa? Untuk tetap taat sekalipun itu gak mudah. Sehingga ketika kita nanti mengarahkan tangan kepada Tuhan nih, nah ini bentuk penyerahan, bukan ritual dalam tata ibadah gereja. Bukan tangan yang mengangkat ke atas itu kalau lagi nyanyi itu orang-orang Kristen karismatik. Itu enggak sesempit itu lagi. Tetapi ini bentuk penyerahan total loh kepada Tuhan. Ya walaupun ada beberapa orang yang angkat tangan tapi hatinya juga tidak terangkat ya. Jadi memang ini semua harus diselaraskan dan hanya kita yang tahu.
Karena mengangkat tangan kita percaya bahwa inilah cara kita untuk menerima uluran tangan Tuhan yang turun tangan atas kita. Amin. Baik dalam segala hal saudara, nggak cuma dalam saat doa dan nyanyi saja gitu. Dan ini satu gestur ya, gestur untuk menerima, saya siap menerima kehendak Tuhan, kira-kira begitu. Ya. Jadi bukan tangan diangkat baru hati terarah kepada Tuhan, tapi hatimu terarah kepada Tuhan baru engkau dengan sendirinya itu terangkat gitu tangannya. Tapi bukan berarti selama BW ini orang-orang tidak mengangkat tangan bukan orang-orang yang tidak terangkat kepada Tuhan ya. Karena sekali lagi ini kembali kepada mekanisme kejujuran hati kita masing-masing. Karena saya percaya orang-orang yang hatinya terarah kepada Tuhan itu pasti akan selalu ikut BW lagi gitu maksudnya. Amin. Jadi bukan maksudnya harus tangannya juga terangkat kepada Tuhan ya. Karena ini semua gestur-gestur fisik. Tapi yang lebih menonjol adalah ada satu pembaharuan yang dirasakan gitu. Ya, saya sangat percaya saudara. Hati yang sudah diperbaharui terarah kepada Tuhan itu pasti akan menghasilkan hidup yang memantulkan karakter dan rencana Tuhan. Wah, kalau sudah sampai memantulkan karakter dan rencana Tuhan, saya sangat yakin tidak ada perkara yang mustahil bagi kita, sekalipun kita sedang di masa yang tidak mudah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk rahasia yang kau singkapkan hari ini. Biarlah kami mengarahkan hati kami sesuai dengan apa yang sudah kami dengar dijelaskan. Kami mau kembali menyediakan hati kami kepada Tuhan. Saat pikiran ini dipenuhi kekhawatiran dan mata ini hanya melihat musuh, hanya melihat masalah, tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap memandang kepadamu, untuk tetap menyediakan dan mengarahkan hatiku kepadamu. Bentuklah hatiku setiap hari melalui BW ini, agar setiap kami tetap percaya, tetap berharap, tetap setia bahwa kami tidak sendirian, kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mau menjadi bagian orang fasik yang hanya sekedar menikmati selama nafas itu ada. Namun kami menjadi rabun, tidak bisa melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan selalu ada chemistry ilahi ketika kami bersama-sama berdoa dan belajar firman Tuhan di BW ini. Untuk itu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan. Hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak muda yang rajin untuk membaca firman Tuhan dan mau mendengar teguran nasihat dan mau mengarahkan hati dan menyediakan hati bagi Tuhan. Hamba berdoa biarlah jadikanlah menjadi generasi masa depan yang tidak berkekurangan, yang benar-benar berhasil dan sukses dalam segala langkah kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi setiap pekerja yang bekerja di marketplace maupun para orang tua, para suami, istri, rumah tangga, keluarga yang benar-benar mau menyimak pesan Tuhan hari ini dan melakukan pembaharuan. Berkat-berkat Allah Bapa di sorga kiranya berlimpah-limpah engkau terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, supaya kehidupanmu dan kehidupanku memantulkan bukan hanya sekedar karakter Kristus, tetapi juga memantulkan rencana-rencananya yang indah. Dengan demikian kita menerima berkat-berkatnya di waktu Tuhan yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit beriman sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah Tuhan berikan kelegaan, dan ada kekuatan baru hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Jangan kasih kendor, sampai jumpa besok.
Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Memberkati Bagi semua Tuhan memberkati ya kita. Bunda. Amin. Memberkati. Memberkati kita semua. Amin. Kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda, Bapak Ibu semua. Dan semoga Bunda, Abu nih, makasih ya. Ya. Dah. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita Haleluya. katakan viewershippers. Jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor. Jangan kasih kendor. Bye.